wasit Jajat Sudrajat ini. Dan inilah dia kick off babak kedua. Delta Sidoarjo menghadapi Persiter Ternate. Langsung bola tadi mengarah kepada Claudio Proneto. Lemparan ke dalam kali ini bagi Delta Sidoarjo. Tidak terjadi pergantian pemain dari kedua tim di awal babak kedua ini. Jimmy Suparno akan melakukan lemparan ke dalam. Ada pergerakan dari Melki Peke. Berhasil bola tadi diambil oleh Gantarkan. Terjadi perebutan bola. Kali ini Fandi Mokhtar gagal dia mengontrol bola. Kembali lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Jimmy Suparno. Masih Jimmy Suparno berikan kepada Claudio Proneto. Claudio Proneto kali ini dikelilingi dan juga dikawal ketat dia oleh Gantarkan dan juga Fandi Mokhtar. Bola masih berada di sebelah barat dari lapangan Stadion Gelora Delta Sidoarjo atau di sebelah kanan pertahanan dari Persiter Ternate. Kembali lagi kali ini Jimmy Suparno mengarahkan bola kepada Hilton Morera. Satu sundulan kembali lagi. Sundulan yang sangat baik oleh Hilton Morera dan juga tangkapan yang sangat lengket dari Muklis Sahrun. Ya, sebuah umpan yang sangat baik yang dilepaskan oleh Jimmy Suparno dari sisi sebelah kiri dan disambut juga dengan sundulan yang begitu keras oleh kepala dari Hilton Morera. Tapi sayang arahnya masih sangat tepat di pelukan dari penjaga gawang Muklis Sahrun tadi. Dan apa yang dikatakan oleh pelatih Jaya Hartono pada turun minum tadi, di mana dia memberikan indikasi bahwa dia akan mengeksploitasi sisi sebelah kiri untuk memukul ruang di sebelah kanan, sepertinya sudah mulai terbukti. Claudio Proneto kali ini coba melakukan penetrasinya ke dalam kotak penalti. Masih Claudio Proneto dikawal ketat dia. Tidak diberikan kesempatan sedikit pun oleh Fandi Mokhtar untuk bisa menguasai bola lebih jauh. Inilah dia Claudio Proneto yang tadi melakukan satu penetrasi di sebelah kanan pertahanan dari Persiter Ternate. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang kali ini bagi Persiter Ternate. Akan dilakukan oleh sang kapten kesebelasan Muklis Sahrun. Coba kali ini tekanan dilakukan oleh anak-anak dari Persiter Ternate. Bagaimana tadi bola Wilson Carvalho dihalau saja oleh Jimmy Suparno. Jimmy Suparno sangat nyaman sekali memainkan perannya sebagai seorang back sayap kiri. Tendangan bebas kali ini bagi Persiter Ternate. Rahmat Rifai, kita lihat bagaimana dia harus dijegal tadi oleh Jimmy Suparno. Akankah tendangan bebas ini berakhir suatu hal yang maksimal bagi Persiter Ternate? Jimmy Suparno dan juga Claudio Proneto menjadi pagar bagi penjaga gawang Ahmad Nurosadi. Sudah lakukan menuju ke tiang jauh. Satu peluang kali ini tidak siap. Kita lihat bagaimana Wilson Carvalho menerima bola liar tadi. Dan sebetulnya sangat disayangkan karena masih kita jarang melihat tekanan yang dilakukan oleh Persiter Ternate dalam atau sepanjang pertandingan ini. Seharusnya mereka bisa memanfaatkan secara maksimal kesempatan-kesempatan dari set piece seperti yang baru mereka dapatkan. Coba kali ini bola dikuasai oleh anak-anak Persiter Ternate. Bola mengarah kepada Fabiano, tetapi ada Christian Rone Martinez dan juga Waluyo yang langsung menghalau bola. Kembali lagi Jose Sebastian, pelan dia ke belakang kepada Miftahul Huda. Langsung bola mengarah kepada Melki Peke. Dan asisten wasit Kundori telah mengangkat bendera menandakan bagaimana Melki Peke berada dalam posisi offside. Ya, terlihat begitu jauh tadi Melki berada di belakang pemain bertahan dari Persiter Ternate. Sangat jelas dia berada dalam posisi offside. Keputusan yang sangat tepat oleh hakim garis. Rahmat Rifai tadi. Ya, kembali kita lihat Deltras melancarkan serangan dari sisi sebelah lapangan sebelah kiri sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Jaya Hartono di turun minum, bahwa dia sepertinya ingin memaksimalkan ataupun juga mengkritik sekaligus mengkritik bahwa ini merupakan sisi atau kelemahan dari permainan Deltras di babak pertama tadi. Kali ini tekanan coba dilakukan oleh anak-anak Ternate. Dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Persiter atau juga Delta Sidoarjo. Gantarkan yang berperan sebagai gelandang bertahan. Fandi Mokhtar kali ini. Masih Fandi Mokhtar coba berikan bola lagi kepada Gantarkan. Berhasil direbut oleh Sasa Branesa. Satu sliding atau juga satu bola yang bersih tadi sepertinya. Ya, saya melihat
apa yang dilakukan oleh wasit tidak begitu tepat menurut saya. Saya melihat di sini bagaimana Gantar melakukan sliding tackle yang cukup bersih dan dia mengambil bola dan tidak mengambil kaki daripada Sasa. Namun kita di sini saya ulang. Ya, dia memberhentikan bola yang ada di kaki daripada Sasa. Namun memang pada saat bersamaan kakinya juga mengenai kaki daripada Sasa. Namun saya lihat di sini keputusan dengan memberikan kartu kuning menurut saya kurang tepat. Miftahul Huda kali ini. Kembali lagi pelanggaran. Ya, sepertinya ada sedikit dorongan yang dilakukan oleh Roni Prawanda terhadap Miftahul Huda. Dan Roni ini juga merupakan pemain yang cukup senior yang juga pernah bermain di Persita Tangerang. Gantarkan. Memberikan satu warna baru di masuknya dia tadi di babak pertama. Dorong bola kepada Roni Prawanda, tadi masuknya kepada Firdaus Nyong, masih dapat dikejar kali ini oleh Firdaus Nyong. Balikan bola tadi kepada Wilson Carvalho. Bersabar kali ini anak-anak Persita Ternate untuk melakukan tekanan, untuk mencari celah dari para pemain gelandang dan juga bertahan dari Delta Sidoarjo. Fandi Mokhtar kali ini, dorong bola dia kepada Wilson Carvalho. Fabiano yang dituju, menuju kepada, kita lihat, cukup rapat sekali bagaimana tidak diberikan kesempatan oleh Waluyo ataupun juga Jimmy Suparno dan Haryono yang ikut menjaga pertahanan bagi Delta Sidoarjo. Ya, kita lihat bagaimana usaha daripada Persita di awal-awal babak kedua ini. Mereka udah mulai berani keluar melakukan tekanan kepada pertahanan daripada Deltras. Dan apabila ya kita lihat bagaimana suatu trik yang cukup baik. Serangan balik kali ini langsung bola mengarah kepada Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira. Kita lihat satu pelanggaran cukup keras terhadap Hilton Moreira. Akankah wasit Jajat Sudrajat kembali mengeluarkan kartu kuning? Ya, kembali kartu kuning dihadiahi kali ini untuk Wilson Carvalho. Ya, kartu kuning yang sangat pantas dan wajar diberikan kepada Julio Cesar da Costa. Kita lihat bagaimana ya Julio Cesar da Costa menghentikan gerak lari dari Hilton dengan mengangkat kaki yang cukup tinggi. Dan kita lihat apabila memang tadi Hilton bisa melewati da Costa, maka gol akan mungkin terjadi. Dan sebetulnya dalam teori dari FIFA atau standar FIFA, apabila peluang bisa terjadi dan pemain tersebut dilanggar, itu merupakan hukuman kartu merah, tidak lagi merupakan hukuman kartu kuning. Jose Sebastian kali ini akan mengambil tendangan bebas. Sudah lakukan Jose Sebastian. Masih kembali diamankan oleh penjaga gawang Mukhlis Sahrun. Haryono kali ini kepada Christian Rone Martinez. Kali ini peluang. Coba kali Claudio Proneto. Tendangan yang masih dapat diamankan oleh Fandi Mokhtar. Tekanan demi tekanan tadi dilakukan oleh anak-anak Delta Sidoarjo dan terakhir Claudio Proneto. Hampir saja memanfaatkan peluang emas ini. Ya, kita lihat bertubi-tubi tekanan yang dilakukan oleh Deltras. Umpan yang sangat baik yang dilepaskan oleh Brandsat tadi untuk bisa menemukan Claudio Proneto di dalam kotak penalti. Tetapi sayang tendangan kiri tadi juga sangat cermat untuk bisa diblok oleh Fandi Mokhtar. Claudio Proneto yang kembali menjadi sang eksekutor. Langsung bola mengarah ke tiang jauh dan gol! Bagaimana sepak pojok yang dilakukan oleh Claudio Proneto mengarah ke tiang dekat dan langsung masuk ke gawang Mukhlis Sahrun. Disambut meriah, disambut oleh sorak-sorai oleh Delta Mania. 2-0 Delta Sidoarjo unggul atas sambutnya Persita Ternate di lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007 dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Ya, kembali kita lihat sebuah kombinasi antara pemain-pemain asing dari Deltras, di mana umpan dari Vasquez tadi sangat baik untuk bisa dimanfaatkan oleh Sasa Brandsat untuk gol keduanya di pertandingan ini. Terlihat tadi pemain-pemain Persita Ternate seperti atau memiliki ekspresi saling melihat, mungkin mereka juga tidak cermat untuk bisa melakukan, terutama yang dilakukan oleh kiper dari Mukhlis Sahrun tadi. Ya, sangat tidak jelas umpan yang diberikan kepada Proneto. Sangat baik dia melakukan umpan ke tiang dekat. Dan kita lihat bagaimana gerak daripada Sasa memotong bola. Dan kiper udah berusaha namun gerak Sasa lebih cepat menyentuh bola. 2-0 sementara ini Delta Sidoarjo unggul atas tamunya Persita Ternate. Bagaimana tadi sepak pojok yang dilakukan oleh Claudio Proneto diteruskan oleh Sasa Brandsat, dan kita akan segera melihat secara resmi siapakah yang mencetak gol kedua dari Delta Sidoarjo ini. Dan tentunya satu pukulan dan juga satu kerja keras harus dilakukan oleh Persita Ternate untuk bisa menyamakan ketertinggalannya 0-2 dari Delta Sidoarjo. Dan ternyata Sasa Brandsat yang menjadi pencetak gol, dan ini betulnya menjadi gol ke-8 bagi Sasa Brandsat.
Ya kita lihat bagaimana kembali sepak pojok. Dan maksudnya adalah gol ke-9 bagi Sasa Branesa. Sepak pojok kembali kali ini dari Delta Sidoarjo. Akankah kembali bisa dimanfaatkan untuk mencari peluang bagi Delta Sidoarjo atas tekanan yang diderita oleh Persita Ternate sejauh ini. Kembali lagi kali ini Christian Rone. Terjadi scrimmage di dalam atau juga di depan gawang dari Muklis Harun. Ya, kembali lagi kita lihat Sasa mendapatkan sebuah peluang yang berawal dari sebuah set piece ataupun tendangan pojok. Wilson Carvalho kali ini tutup dia oleh Haryono. Bagaimana kita lihat Jimmy Suparno dan juga Haryono terus. Satu pelanggaran tadi Jimmy Suparno lakukan terhadap Wilson Carvalho di sebelah kiri pertahanan dari Delta Sidoarjo. Ya, sebetulnya terlihat jelas kaitan yang dilakukan dan bahkan mungkin agak sedikit tinggi tadi kita lihat Haryono mengangkat kaki. Dan terlihat bahwa kaki Wilson dikait oleh Jimmy Suparno, dijatuhkan, sehingga saya pikir ini tepat untuk menghadiahkan tendangan bebas kepada Persita Ternate. Ya terlepas dari pelanggaran yang diberikan, namun saya melihat di sini bagaimana kerja daripada Haryono untuk menghentikan laju daripada pemain dari Persita untuk memberikan atau melakukan tekanan ke Satu gawang. tendangan kali ini baru saja dilakukan. Peluang masih membentur salah satu pemain dari Delta Sidoarjo. Kali ini kembali Wilson Carvalho. Langsung mengirim bola kepada Rahmat Rifai. Peluang kali ini bagi Persita Ternate. Bisakah peluang ini dimanfaatkan oleh Rahmat Rifai? Kembali lagi gantarkan. Masih dapat membentur. Tekanan coba keluar anak-anak dari Ternate untuk menyamakan ketertinggalannya. Kali ini Claudio Proneto cepat sekali dia melakukan satu overlapping. Kita lihat 3 lawan 2. Sayang sekali umpan maksudnya kepada Hilton Morera berhasil dipotong tadi. Gantarkan kembali kali ini mengirimkan bola menuju kepada Fabiano. Ya, kita lihat pertandingan juga berjalan semakin menarik dan semakin terbuka, dan kedua tim kini sudah saling silih berganti melakukan serangan ke lini pertahanan masing-masing. Fabiano kembali kali ini coba melakukan tekanan. Bersabar dia memberikan bola ke belakang. Pelan-pelan anak-anak Persita Ternate membangun kembali skema permainannya, mampu memberikan tekanan dari tim tuan rumah Delta Sidoarjo. Julio Cesar da Costa. Roni Perwanda kali ini. Masih Roni Perwanda. Melebar dia kepada Fandi Mokhtar. Masih Fandi Mokhtar. Satu aksi yang sangat baik tadi. Gimana M. Hamzah maksudnya. Coba tadi melewati Jimmy Suparno dengan melakukan atau juga melewati bola di kolong kaki dari Jimmy Suparno. Wilson Carvalho kembali lagi akan menjadi penendang dari tendangan bebas bagi Persita Ternate. Lebih keluar menyerang anak-anak Persita Ternate untuk bisa menyamakan ketertinggalannya. Mereka terlihat tampil lebih lepas dibandingkan dengan waktu 55 menit pertama pertandingan Super Big Match dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo ini. Ya, dan sejujurnya memang ini yang kita harapkan, bahwa kedua tim kini juga sudah bermain terbuka. Mereka juga menyadari artinya untuk melakukan penekanan kepada kubu lawan, terutama yang dilakukan oleh Persita Ternate dalam beberapa menit belakangan, di mana mereka juga sudah berani untuk ikut meladeni permainan cepat dan permainan menekan yang dilakukan oleh Delta Sidoarjo. Baru saja tendangan gawang dilakukan. Christian Rene tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Fabiano untuk dapat menguasai bola. Kali ini Julio Cesar da Costa kerjasama dia. Kembali lagi kepada M. Hamzah. Kita lihat ada 2 orang pemain yang disiapkan oleh Coach Jackson F. Tiago. Jimmy Suparno halau pergerakan tadi. Dilakukan oleh M. Hamzah di sebelah kiri pertahanan dari Delta Sidoarjo. Kita lihat Emerson masuk di babak kedua ini. Dan juga Sayuan Doa masuk menggantikan Firdaus Nyong. Ya kita lihat bagaimana satu usaha dari Jackson Tiago untuk kembali mengangkat performa permainan daripada timnya dengan memasukkan 2 pemain. Kita lihat bagaimana Emerson dipersiapkan juga untuk yang sudah diturunkan maksud saya untuk membantu. Jose Sebastian kali ini masih Jose Sebastian dikawal dia oleh Emerson. Ada Hilton Morera.
Masih Jose Sebastian. Satu sikutan tadi oleh Emerson terhadap Jose Sebastian. Tendangan bebas bagi Delta Sidoarjo. Ya, sebuah tindakan yang tidak perlu yang dilakukan oleh Emerson untuk menyikut muka dari Jose Sebastian Vazquez yang mungkin juga sedikit reaksi karena sebelumnya saya juga sempat melihat bahwa Vazquez agak sedikit melayangkan sikutnya ke arah atau muka dari Emerson. Peluang kembali bagaimana Claudio Proneto gagal memanfaatkan bola yang hanya berapa meter dari gawang Muklis Sahrun. Ya, sangat disayangkan kita tidak melihat tadi dibangunnya serangan yang baru saja kita saksikan, tetapi kita melihat bahwa ya Proneto dengan cermat bisa menahan bola di dalam kotak penalti, tetapi sayang penyelesaian akhirnya masih tidak begitu baik. Rahmat Rifai mengejar bola, ada Jimmy Suparno yang menghalau bola, ada Gantar Khan. Dan kali ini coba Haryono. Bagaimana Haryono dorong bola kali ini kepada Hilton Moreira. Hilton Moreira masih memainkan bola, mendelay bola, mencari pergerakan dari rekan-rekannya. Hilton Moreira melakukan pergerakan tanpa bola, gagal dia melewati tadi Sayuan. Bagaimana kali ini Hilton Moreira hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Deltras Sidoarjo. Semakin santai para pemain Deltras bermain setelah mereka unggul 2-0 atas tamunya Persita Ternate sejauh ini. Miftahul Huda berikan bola kepada Melki Peke. Masih Melki Peke berusaha mengejar bola, terlalu deras dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Persita Ternate. Delta Mania terus-menerus bernyanyi, memberikan dukungan tentunya kepada tim tuan rumah Delta Sidoarjo. Muklis Harun melakukan tendangan gawang, mengarah dia ke sebelah kiri. Tidak berhasil dikejar tadi oleh Sajuan. Pemain yang baru masuk babak kedua ini menggantikan Firdaus Nyong. Lemparan ke dalam kali ini coba dilakukan oleh Delta Sidoarjo. Melki Peke kembali menjadi target. Hilton Moreira, masih Hilton Moreira tidak berhasil melewati kali ini Emerson. Langsung dorong bola kepada Wilson Carvalho. Cepat Wilson Carvalho berada di sektor tengah. Langsung berikan umpan maksudnya kepada Fabiano. Dihalau tadi oleh Christian Rene Martinez. Kembali lagi lemparan ke dalam. Dilakukan oleh Sajuan kepada Gantar Khan. Dorong bola kepada Fandi Mokhtar. M. Hamzah kali ini. Masih M. Hamzah cepat dia melakukan penetrasi dalam kotak penalti kepada bagaimana Emerson mendapat satu peluang. Masih dapat diblok kali ini. Fabiano berada dalam kotak penalti. Satu tendangan Fabiano. Masih berada di atas gawang dari Ahmad Nurosadi. Ya, kita lihat bagaimana satu usaha yang dibangun oleh pemain daripada Persita Ternate. Bagaimana Fabiano dan bekerja sama dengan Rahmat Rifai. Kita lihat usaha dari Fabiano untuk melakukan chipping. Karena kiper Nurosadi sudah berada di luar posisinya. Kita lihat tidak begitu berhasil karena bola masih melewati mistar atas dari Delta Sidoarjo. Tendangan gawang saja tentunya bagi Delta Sidoarjo. Sudah lakukan, bola mengarah kepada Hilton Moreira. Ada M. Soleh tadi. Christian Rene Martinez kali ini Jimmy Suparno. Masih Jimmy Suparno memainkan bola. Langsung berikan bola kepada Claudio Proneto. Dan ada Melki Peke yang mengejar. Melki Peke terjatuh dia. Gantar Khan. Dan inilah dia bagaimana Julio Cesar da Costa coba berikan bola kepada Sajuan dari sektor sebelah kiri. Kali ini Sajuan cepat dia menyisir sebelah kiri. Melihat pergerakan kali ini bola diberikan kembali kepada Gantar Khan. Kembali lagi bola menuju Emerson yang baru masuk di babak kedua. Langsung bola menuju kepada Fabiano. Satu pelanggaran oleh Christian Rene Martinez terhadap Fabiano. Bola tadi bagaimana Emerson berikan kepada Fabiano. Sangat sulit. Fabiano harus keluar dari bayang-bayang dari pengawalan ketat yang dilakukan oleh Christian Rene Martinez. Emerson kali ini sudah lakukan bola mengarah ke tiang jauh, mencoba mencari Rahmat Rifai atau juga Fandi Mokhtar. Masih belum bisa juga para pemain dari Persita Ternate untuk bisa melakukan tekanan yang mencari peluang menembus pertahanan dari Delta Sidoarjo yang tentunya dikoordinir oleh Christian Rene Martinez, Waluyo, Jimmy Suparno dan juga Miftahul Huda. Haryono kali ini duel dia tadi. Gimana Haryono
terjatuh. Pemain bertubuh mungil, tapi memiliki pergerakan dan juga jelajah yang sangat tinggi bagi Delta Sidoarjo. Harus dijatuhkan tadi oleh Emerson. Dan sejauh ini dia juga menunjukkan skill yang cukup baik ya, dimana kita lihat bagaimana dia juga cukup baik dalam melakukan atau melepaskan umpan dan juga dalam melakukan cover dari lapangan tengah. Apa yang terjadi? Tendangan bebas. Handsball tadi. Kembali kali ini. Wilson Calvayo kepada Julio Cesar da Costa. Pada Sajuan. Belakang dia. Kembali Sajuan. Ada Jose Sebastian. Melky Peke. Haryono kali ini. Masih Haryono berikan bola kembali kepada Hilton Moreira. Hilton Moreira kembali. Dikawal terus dia oleh Sajuan kali ini. Jose Sebastian dorong pelan, merubah arah ke sektor sebelah kiri. Ada Claudio Proneto, ada Melky Peke melakukan pergerakan dan juga Hilton Moreira kali ini. Terus dia masih Hilton Moreira. Satu tendangan Hilton Moreira. Berada di atas sebelah kanan dari gawang Muhlis Sarun. Ya, kita lihat bagaimana di sini kerja daripada pemain-pemain dari Delta sangat baik dan mereka sangat mengikuti instruksi daripada pelatih Jaya Hartono yang mengatakan bahwa dari sudut atau pertahanan sebelah kanan Persita Ternate itu sebenarnya sangat lemah, dan kita lihat bagaimana Melky Peke mengelabui lawan, berlari ke sebelah kanan pertahanan, dan pada saat itu juga Hilton Moreira melakukan syutingan yang sangat keras namun tidak menemui sasaran. Miftahul Huda kali ini pada Claudio Proneto. Santai sekali dia berikan bola kepada Miftahul Huda, langsung penetrasi ke dalam kotak penalti. Miftahul Huda masih diberikan bola kepada Sasa Branesak. Digagalkan tadi. Ladia Sajuan dengar atau juga mendorong bola tadi kepada Emerson. Coba keluar, melakukan tekanan para pemain dari Persita Ternate, mencari ruang kosong. Kembali lagi, masih sangat sulit para pemain Persita Ternate untuk bisa menembus pertahanan dari Delta Sidoarjo. Sejauh ini masih sangat disiplin menjaga pertahanannya. Kembali lagi, bagaimana Haryono, pemain energik ini harus dijatuhkan dia oleh Gantarkan. Ya, kembali kita lihat sebuah skill yang berusaha untuk ditampilkan oleh Haryono untuk bisa melewati pemain Gantarkan tadi dari Persita Ternate, sehingga terpaksa dia pun harus melakukan profesional foul untuk menghentikan laju dari Haryono. Balik bola tadi mengarah kepada Claudio Proneto. Kali ini Melky Peke berusaha mengejar. Ada Wilson Calvayo. Masih Wilson Calvayo mengajak mengejar Haryono kali ini. Masih Wilson Calvayo sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam tentunya bagi Delta Sidoarjo. Wilson Calvayo terlihat agak sedikit kurang setuju dengan keputusan asisten wasit Saiful Latif yang mengatakan bahwa bola telah meninggalkan lapangan permainan. Jose Sebastian, Sajuan tadi. Kembali bola meninggalkan lapangan permainan. Waluyo yang menjadi tandem dari Christian Rene Martinez. M. Hamzah akan melakukan lemparan ke dalam bagi Persita Ternate. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Delta Sidoarjo. Ladia Emerson. Ya, saya pikir perbedaan yang jelas terlihat di sektor lapangan tengah, bagaimana Deltras yang begitu fluid atau begitu lancar permainan dari lapangan tengah, dan ini belum juga diperlihatkan oleh pemain-pemain macam Wilson Carvalho ataupun Emerson dari kubu Persita Ternate. Kanan kali ini satu percobaan tendangan. Bagaimana kita lihat percobaan dilakukan oleh Christian Rene atau juga Sasa Branesak. Ya, kita lihat bagaimana Sasa begitu ambisius sekali melakukan syuting dari jarak yang begitu jauh. Menurut saya dia tidak perlu melakukan itu karena kita lihat dari sebelah kanan Melky Peke telah berlari untuk meminta bola namun tidak diberikan oleh Sasa. Bahkan juga sejauh ini permainan lapangan tengah dari Deltras begitu solid dan begitu enak dilihat dengan mengirimkan atau umpan-umpan yang diberikan kepada pemain-pemain depan yang mungkin seharusnya bisa dimanfaatkan tadi oleh Bransach. Haryono langsung menutup. Kali ini Claudio Proneto, masih Claudio Proneto. Claudio Proneto, satu maksud bola tadi masih dapat digagalkan oleh Julio Cesar da Costa. Bukan suatu pelanggaran.
Ya, kita lihat bagaimana di sini gerak daripada Proneto memang sangat-sangat membahayakan pertahanan daripada, ya memang ada sedikit sandungan, namun kita lihat pada saat bola tidak dikuasai secara individu oleh Proneto, oleh karena itu wasit tidak memberikan pelanggaran, apakah itu penalti ataupun bukan. Claudio Proneto kita lihat masih tergeletak di lapangan. Bantu dia kembali berdiri. Wasit Jajat Sudrajat. Waluyo. Kali ini cepat bagaimana sajuan tadi. Tekanan dan melalui Emerson kali ini. Masih Emerson, satu percobaan tendangan Emerson, hampir saja tendangan dari luar kotak penalti dilakukan oleh Emerson, masih dapat diamankan oleh Ahmad Nurosadi. Ya, kita lihat bagaimana di satu peluang di babak kedua ini oleh pemain daripada Persita yang baru saja masuk, Emerson, dan dia begitu cerdik melakukan syuting jarak jauh, sangat baik dan sangat akurat, dan kita lihat bagaimana Ahmad Nurosadi mampu mentip bola sehingga amanlah gawang daripada Delta Sidoarjo. Rosadi dan inilah dia Emerson yang melakukan tendangan dari kotak penalti akan menjadi eksekutor dengan tendangannya untuk sepak pojok ini. Kembali lagi satu peluang. Kembali. Sebuah situasi yang sangat sulit saya pikir, bagaimana tendangan atau umpan dari Emerson tadi sebetulnya bisa disambut oleh Julio da Costa yang begitu tinggi, dan pantulan bola sepertinya mengenai kaki dari Sasa Branesac untuk kembali tendangan penjuru bagi Persita Ternate. Kali ini lengket tangkapan dari Ahmad Nurosadi untuk mengamankan sepak pojok kedua yang berurutan bagi Persita Ternate. Miftahul Huda langsung merubah arah dia cepat, tidak dalam posisi offside. Kali ini Claudio Proneto, masih Claudio Proneto berusaha masuk ke dalam kotak penalti, masih Claudio Proneto, satu skill kali ini dilakukan oleh Claudio Proneto mengarah ke dalam kotak penalti. Ada Jose Sebastian tadi yang berusaha menyambut bola. Langsung saja serangan balik kali ini melalui Emerson dari anak Persita Ternate. Pelan-pelan kali ini M. Hamzah. Cepat M. Hamzah, kembali lagi Haryono, sangat cepat menutup ruang gerak para pemain untuk bisa melakukan penetrasi anak-anak Persita Ternate. Ya, suatu kredit poin menurut saya yang diberikan, patut diberikan kepada Haryono. Kita lihat bagaimana dia mampu memotong gerakan-gerakan daripada gelandang atau pemain-pemain dari Persita, dan dia adalah pemain yang menurut saya dia adalah gelandang bertahan yang sangat baik di tim Delta Sidoarjo. Gantarkan kali ini, masih gantarkan. Apa yang terjadi? Apakah wasit Jajat Sudrajat, kita lihat ekspresinya, permainan terpaksa dihentikan terlebih dahulu. Kita belum bisa melihat apa yang terjadi tentunya di lapangan ini. Sepertinya ada satu pemain dari Delta Sidoarjo harus menerima perawatan. Siapakah dia? Ternyata adalah Claudio Proneto yang harus menerima perawatan dari tim medis. Coach Jaya Hartono dengan wasit cadangan Suhaimi. Ya, tidak begitu jelas kita lihat bagaimana sebenarnya cedera yang dialami oleh Proneto. Apakah ini dari unsur karena terlalu capek bergerak ke kiri dan ke kanan, apakah memang karena kram, kita tidak mengetahui. Sejauh ini kita tidak melihat sebenarnya adanya benturan yang dialami oleh Proneto. Ladia Proneto harus ditandu keluar lapangan, sepertinya harus menerima perawatan lebih lanjut dari tim medis. Masih beringis kesakitan dia. Kembali permainan dilanjutkan, Jose Sebastian. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persita Ternate yang terus-menerus mencari celah, terus-menerus mencari jalan untuk bisa mampu menjebol gawang dari Delta Sidoarjo untuk memperkecil atau juga menyamakan ketertinggalannya.
Fandi Mokhtar. Ada Christian Rene Martinez. Kali ini kembali Emerson. Satu tendangan Emerson. Tipis kembali di atas gawang Ahmad Nur Rosadi. Percobaan kedua dari seorang Emerson. Yang kali ini kembali tipis di atas gawang dari Delta Sidoarjo. Ya, seperti yang Anda sebutkan tadi, ini adalah percobaan kedua dari Emerson. Dan mungkin kalau menurut pandangan saya, inilah yang perlu dilakukan oleh lapangan tengah dari Persiter Ternate untuk kembali atau terus mencoba menusuk dan menekan pertahanan dari Delta Sidoarjo. Sejauh ini hanya Emerson yang mempunyai inisiatif untuk melakukannya. Tendangan gawang baru saja dilakukan oleh Ahmad Nur Rosadi. Julio Cesar da Costa langsung saja menyundul bola tadi. Agak sedikit melambat tempo permainan di babak kedua ini. Tapi kedua tim sudah tampil lebih terbuka, sudah saling serang menyerang untuk bisa menambah atau juga menyamakan ketertinggalan. Kembali lagi kali ini Jose Sebastian, masih Jose Sebastian. Tinggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kembali bagi Persiter Ternate. Fabiano tadi mengontrol bola dengan dadanya. Kali ini Jose Sebastian masih mengontrol bola dengan baik. Dan bola nyata ke belakang kepada Christian Rene Martinez. Maksudnya Melki Peke. Dan kali ini bagaimana Miftahul Huda melakukan satu soloran. Kali ini Miftahul Huda berikan bola ke tengah kepada Sasa Branesak. Dapat dihalau. Hilton Moreira datang membantu. Masih Hilton Moreira. Satu pelanggaran di depan wasit Jajat Sudrajat. Hanya 2 meter di depan kotak penalti dari Deltras atau juga Persiter Ternate. Ya, saya setuju dengan keputusan wasit Jajat Sudrajat tadi untuk memberikan tendangan bebas kepada Deltras. Kita lihat bahwa Hilton di sini dengan skillnya berusaha untuk menipu dan ya sepertinya dia melakukan obstruction ya terhadap Hilton. Dan ini merupakan situasi yang berbahaya karena kita tahu Vasquez maupun Proneto ataupun Hilton juga memiliki kekuatan dari tendangan bebas. Ada Hilton Moreira, ada Jose Sebastian di depan bola. Tentunya sangat membingungkan bagi Mukhlis Harun. Siapakah yang akan menjadi eksekutor tendangan bebas ini yang hanya 2 meter di depan kotak penalti dari Persiter Ternate. Dan kita lihat ada Pagar Fabiano. Ada juga Emerson kali ini. Satu tendangan coba dilakukan. Masih dapat diamankan oleh Mukhlis Harun. Satu penampilan gemilang. Satu hal yang sangat luar biasa dilakukan oleh Mukhlis Harun. Menahan satu tendangan dari Hilton Moreira tadi. Ya, satu akurasi. Kita lihat bagaimana Hilton tidak melakukan shooting yang sangat keras. Dan dia hanya mengarahkan bola ke sebelah kanan daripada Mukhlis Harun. Namun kita memang kesigapan dari Mukhlis, kita lihat mampu mengantisipasi bola dan selamatlah gawang dari Persiter Ternate. Emerson kali ini bola direbut oleh Melki Peke. Melki Peke berikan umpan daerah kepada Sasa Branesak. Berada dalam posisi offside. Ya memang agak sulit sebelum kita melihat tayang ulang tadi apakah Sasa sudah berada dalam posisi offside. Ya, di sini kita bisa saksikan, menurut pandangan saya, dan mungkin saya bisa juga salah, menurut pandangan saya ketika bola lepas dari kaki Melki Peke, Sasa belum ada dalam posisi offside. Sajuan akan melakukan lemparan ke dalam tentunya bagi Persiter Ternate. Kepada Emerson. Fabiano kali ini. Masih Fabiano dikawal ketat, berusaha melewati bagaimana tadi Miftahul Huda dan juga Christian Rene Martinez menutup pergerakan dari Fabiano. Pelan-pelan kali ini coba merangsek para pemain dari Persiter Ternate. Bola lebih dekat kepada Ahmad Nur Rosadi. Satu tangkapan dari Ahmad Nur Rosadi menggagalkan serangan atau juga tekanan dari Persiter Ternate sejauh ini. Ini dia Ahmad Nur Rosadi. Mengirim bola kepada Miftahul Huda di sektor sebelah kanan. Langsung bola diarahkan ke depan kepada, kita lihat Sasa Branesak yang berusaha mengejar bola. Sasa Branesak agak sedikit kesal dia. Sajuan kali ini, masih Sajuan, dorong bola dia. Kembali lagi, Emerson kali ini, Emerson
Maksudnya mengirim bola kepada Rahmat Rifai. Emerson, masuk ke Emerson memang sedikit memberikan warna, memberikan satu tekanan baru yang dilakukan oleh lapangan tengah dari Persiter Ternate. Ya, memang sebenarnya sayang sekali Emerson disimpan di babak pertama. Tadi kita lihat bagaimana kerja daripada Emerson sebenarnya cukup baik. Dia mampu menggalang serangan dan mampu merangsek sampai ke kotak penalti daripada Delta Sidoarjo. Namun sayang sekali memang pergantian pemain yang sudah 3 yang dilakukan oleh Persiter tidak mampu memberikan kesempatan lagi kepada Quetley Aweni, maupun juga kita tahu di situ masih ada Choli Misron yang sebenarnya cukup mempunyai pengalaman. Satu peluang kali ini, dia ada dan kita lihat gol bagaimana Emerson berhasil mencetak gol. Ya, Dan ternyata Emerson memberikan satu hal yang sangat fantastis, masuk sebagai pemain mengganti dan memperkecil ketertinggalannya. ya kita lihat di sini bagaimana sebenarnya kita belum begitu melihat jelas apakah ini gol sah atau tidak. Bagaimanapun juga keputusan adalah di tangan wasit. Kita lihat bagaimana posisi hakim garis sebenarnya lebih melihat bagaimana bola yang sudah masuk. Bagaimana tadi kita lihat bola scrimmage, apakah sudah berada? Ya, sedikit terlihat memang bola masih ada di garis. Namun walaupun memang ini tidak merupakan gol, kita lihat bagaimana sebenarnya tangan daripada Miftahul Huda mengenai bola. Dan kita lihat, sudah lewat sedikit dari garis. Dan ini bola sah untuk gol. Dan bagaimana Emerson berhasil mencetak golnya untuk memberikan satu gol untuk membuat para pemain Persiter semangat. Kita lihat dalam tayangan lambat, bola sudah masuk sedikit ke dalam garis dari gawang Ahmad Nurosadi. Kita lihat kembali dalam tayangan lambat. Bola Miftahul Huda, terkena tangan Miftahul Huda dan berada di garis. Dan kita lihat masuk ke dalam gawang sedikit memang. Ya, walaupun Jimmy Suparno memang udah berusaha untuk menghalau bola, memang kita lihat sedikit ya sudah melewati garis, dan ini gol sah. Seperti kita bicarakan tadi, Rendra, bagaimana masuknya Emerson sebenarnya bisa mengangkat permainan daripada Persiter Ternate. Dan kita lihat di sini Emerson mampu bekerja cukup baik di lini tengah, dan dia juga memberikan umpan-umpan yang sangat baik ke depan untuk Fabiano, maupun juga di situ ada Rahmat Rifai. Ya, saya pikir ini terlepas apapun keputusan wasit ya. Ini saya pikir juga sebuah keputusan yang sangat manusiawi apabila ini salah ataupun benar wasit ataupun hakim garis. Memang sampai ada penerapan dari goal line teknologi, kita akan sangat sulit bagi hakim garis untuk menentukan. Kita bahkan melihat di Liga Inggris sering sekali hal ini terjadi, bagaimana bola yang sudah masuk dianggap tidak masuk. Tetapi sejauh ini saya melihat bahwa Deltras tidak terpengaruh dari hasil apapun keputusan wasit yang menganggap bahwa bola ini masuk atau tidak. Seharusnya mereka tidak perlu protes berlebihan, terus melanjutkan pertandingan, menyelesaikan pertandingan ini karena mereka masih ada di atas angin dan bermain dengan sangat baik. Ya, apapun keputusan wasit, saya melihat di sini memang sebenarnya gol sah. Dan apapun keputusan wasit yang sudah diberikan, apabila justru malah berbalik membatalkan gol ini, maka akan menjadi problem atau masalah selanjutnya. Dan kita lihat bagaimana wasit tetap pada pendiriannya dan memberikan gol untuk Persiter Ternate. Gol bagi Persiter Ternate dicetak oleh Emerson, membuat pertandingan akan semakin seru karena kedua tim akan bisa melakukan penyerangan-penyerangan, dan bagi Persiter Ternate kesempatan bagi mereka untuk bisa mencetak gol kembali untuk menyamakan ketertinggalannya, ataupun Delta Sidoarjo mampu mempertahankan kemenangannya atau malah menambah golnya di babak kedua ini yang hanya tersisa kurang dari 7 menit. Jose Sebastian kali ini, Wilson Carvalho, Christian Rune Martinez mengarah kepada Sasa Branesa kali ini. Claudio Proneto, masih Claudio Proneto, berusaha dia. Kita lihat tangan dari Claudio Proneto, dorong bola ke belakang kepada Haryono, kepada Miftahul Huda, masih Miftahul Huda mendorong bola kepada Melki Peke. Melki Peke, satu tendangan tipis di atas gawang dari Muklis Sarun. Peluang bagi Delta Sidoarjo melalui Melki Peke. Ya, akhirnya kita melihat aksi dari Melki Peke di babak kedua ini, di mana dia sekali mengontrol bola dan melepaskan tendangan yang begitu keras ke arah gawang dari Muklis Sarun. Tetapi sayang arahnya masih belum tepat di mulut gawang.
Kembali lagi Melki Peke kali ini. Masih Melki Peke. Cepat dia berusaha melewati M. Soleh. Melki Peke. Satu pelanggaran. Bagaimana pergerakan dari seorang Melki Peke harus dijatuhkan oleh M. Soleh. Ya, satu hal yang sangat menarik sebenarnya kita lihat bagaimana sebelum Melki melakukan dribbling bola, kita lihat bagaimana San Juan 2 memberikan umpan justru kepada Melki Peke yang tidak melihat bahwa itu adalah lawannya. Dan kita lihat bagaimana di sini M. Soleh melakukan dorongan dan menghalau gerakan daripada Melki Peke, dan ini memang harus diberikan pelanggaran. Dan juga ini merupakan cerminan dari kecepatan ataupun potensi yang dimiliki oleh Melki Peke dalam memanfaatkan bola-bola daerah. Melki Peke memang belum mencetak gol, tapi pergerakan-pergerakannya cukup mengkhawatirkan atau juga membuat repot barisan pertahanan dari Persita Ternate. Kembali lagi kali ini hanya berapa sentimeter dari kotak penalti. Sasa Branesak dan juga Emerson, kita lihat. Inilah dia Sasa Branesak. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Jose Sebastian. Sudah lakukan Jose Sebastian. Masih dapat dihalau kali ini. Bagaimana peluang masih berada dalam kotak penalti bola. Sasa Branesak. Kembali bola mengarah ke gawang. Satu bola yang hanya berapa meter di sebelah kiri dari gawang Muklis Sahrun. Semakin seru di sisa waktu 5 menit terakhir ini. Pertandingan Super Big Match dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Ya, kita lihat sisa waktu yang ada ini, bahkan tidak mungkin juga gol masih bisa tercipta, Rendra. Kita lihat bagaimana di sini kedua tim masih berambisi untuk mencetak gol. Dan ini juga sangat membahayakan apabila Deltras tidak berhati-hati dan mereka terus melakukan penyerangan dan mereka tidak konsentrasi dengan pertahanan. Bahkan kita lihat Christian Rene pun maju sampai ke depan untuk melakukan serangan. Walaupun tadi saya melihat tindakan Christian Rene Martinez ketika dalam duel udara tadi terlihat dia juga melakukan tendangan ke pemain dari Persita Ternate. Sebuah kelakuan yang sebetulnya tidak perlu, tindakan yang tidak perlu dilakukan oleh Christian Rene Martinez, terutama mengingat bahwa mereka sudah unggul. Kali ini Ahmad Nur Rosadi menguasai bola. Semakin seru saja tentunya dan juga semakin panas, semakin ketat pertandingan di sore hari ini. Hilton Morera pada Claudio Proneto. Masih Claudio Proneto, balikan lagi bola kepada Hilton Morera kali di sebelah kanan pertahanan. Gimana kita lihat Hilton Morera balikan bola kepada Claudio Proneto, berusaha melakukan ball position melalui Jose Sebastian, anak-anak Delta Sidoarjo. Bagaimana terjatuh seorang Jose Sebastian dan langsung mengeluarkan satu triknya. Kali ini Claudio Proneto berada dalam kotak penalti, mengarah ke tiang jauh. Tidak ada satu pemain yang menyambut umpan dari Claudio Proneto dan juga skill tinggi yang diperagakan oleh Jose Sebastian tadi. Ya, kita bagaimana suatu trik-trik passing yang sangat-sangat menarik yang ditunjukkan oleh legion-legion asing daripada Deltras. Dan kita lihat umpan yang terakhir diberikan Proneto, namun tidak ada satupun pemain yang datang dari belakang untuk menyambar bola umpan Proneto. Jose Sebastian kali ini kembali akan menjadi penendang bagi sepak pojok Deltras Sidoarjo. Ada Sasa Branesak, dikawal dia oleh pencetak gol Emerson. 7-3, tendangan sudut. Kita lihat mengarah kepada siapa, ternyata pelan saja Jose Sebastian. Masih Jose Sebastian kali ini. Ya, kelihatannya wasit memberikan keputusan offside. Jose Sebastian. Kurang dari 2 menit sisa waktu normal Super Big Match ini. Masih ada kesempatan bagi Persita Ternate untuk melakukan tekanan untuk menyamakan ketertinggalannya. Satu pelanggaran Sasa Branesak tadi baru saja dilakukan terhadap Emerson. Gimana duel selalu terjadi antara Sasa Branesak dan juga Emerson. Ya, kali ini peluang dari anak-anak Persita Ternate. Bagaimana bola tadi? M. Hamzah. Jimmy Suparno kali ini coba menghalau bola. Dapat dikuasai oleh para pemain Delta Sidoarjo. Langsung saja bola dihalau ke depan. Kali ini M. Soleh ikut keluar dari pertahanan dan membantu penyerangan. Emerson, satu pelanggaran. Bagaimana tadi Emerson harus diblok atau juga ditutup pergerakannya. Ya, berkali-kali kita melihat Emerson ini yang begitu
cukup signifikan di babak kedua untuk memberikan sedikit boost ya kepada lini penyerangan dari Persiter Ternate, dan berkali-kali juga dia harus berduel dengan pemain-pemain Delta seperti kita lihat Sebastian Vasquez dan juga Sasa Branezac tadi. Bisakah tendangan bebas ini dimanfaatkan oleh Persiter Ternate? 3 menit tambahan waktu dan tentunya waktu yang sangat panjang bagi Persiter Ternate untuk bisa mencuri gol untuk meraih 1 poin di Stadion Gelora Delta Sidoarjo ini dan berusaha menyamakan ketertinggalan di atas Delta Sidoarjo, dan juga 3 menit waktu tambahan ini ternyata menjadi waktu yang lama bagi Delta Sidoarjo untuk bisa mempertahankan kemenangannya. Emerson, satu tendangan Emerson masih membentur salah satu pemain dan bola berubah arah. Ya, sayang sekali kita memang shooting yang sangat baik, ya sangat kencang, dan memang dengan mengenai pertahanan daripada Deltras, dan akhirnya kembali Persiter mempunyai harapan untuk memaksimalkan sepak pojok ini. Kankah kembali peluang melalui Emerson sepak pojok sudah mengarah tadi. Ada Jose Sebastian. Kali ini Haryono cepat kepada Melki Peke. Inilah dia andalan dari seorang Melki Peke untuk melakukan solo rane sendiri. Kita lihat begitu cepat Melki Peke. Masih Melki Peke membawa bola. Berusaha bola tadi diberi kepada Haryono, kali ini kepada Hilton Morera. Cepat sekali anak-anak dari Delta Sidoarjo mengirim bola, satu peluang dan gol! Melki Peke menunjukkan kelasnya dengan mencetak gol ketiga bagi Delta Sidoarjo di waktu tambahan ini yang tentunya merubah kedudukan menjadi 3-1 untuk The Lobster Delta Sidoarjo atas tamunya Persiter Ternate. Satu serangan balikan cepat dan Melki Peke 3-1. Ya, suatu kegagalan yang kita lihat bagaimana Persiter melakukan kesalahan dengan semua pemain bernafsu untuk melakukan serangan. Namun kita lihat bagaimana Melki Peke dengan aksinya, aksi individu melakukan dribbling yang sangat baik, dan pada saat bersamaan Hilton memberikan umpan ke tengah. Kita lihat bagaimana Melki Peke melakukan shooting, mengarahkan bola ke gawang, dan gol untuk Melki Peke dan Delta Sidoarjo. Dan akhirnya Melki Peke menciptakan gol pertamanya di musim ini, di mana sebetulnya dia juga jarang mendapatkan tempat di tim inti, di tim Deltras ini, dan hanya sering muncul sebagai pemain pengganti. Tetapi kini bertanding dari menit pertama dan membayar kepercayaan itu dengan sebuah gol. Menjadi 3-1 ternyata kedudukan di sisa babak kedua ini. Emerson, masih Emerson. Melki Peke menjawab tantangan dari seorang Jaya Hartono untuk menaruhnya menjadi seorang starter di lini depan dari Delta Sidoarjo. Setelah dalam beberapa pertandingan terakhir memang Delta Sidoarjo lebih mengandalkan legion asingnya untuk menjadi goal getter atau juga pencetak gol bagi kemenangan dari Delta Sidoarjo. Ya, kita lihat memang satu resiko sebenarnya yang dihadapi oleh Persiter Ternate, bagaimana mereka berusaha keluar untuk menyerang di sisa waktu yang tersisa, sehingga mereka juga justru malah tidak konsentrasi dengan lini pertahanannya. Kembali peluang, akankah masih bisa mencuri gol para pemain dari Persiter Ternate? Dapat menghalau bola kali ini. Kembali satu tekanan dari anak-anak The Lobster di sisa-sisa waktu tambahan ini. Langsung bola mengarah jauh, maksudnya tadi kepada Claudio Proneto. Lebih dekat kepada penjaga gawang Mukhlis Harun. Ya, baru saja wasit Jaja Sudraja meniupkan peluit yang menandakan akhir dari Super Big Match dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Bagaimana tim tuan rumah The Lobster Delta Sidoarjo mampu unggul 3-1 atas